Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan judul Diberkati Melampaui Keyakinan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Aku telah melihat segala jalan itu, tetapi aku yang menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Mari kita ikuti penjelasannya. Apa yang harus dilakukan seseorang agar bisa tidur di sekitar jam ini? Saya bertanya kepada perawat pada pukul 03.00. Saya frustasi dan putus asa. Saya telah melepas morfin dan keluar dari ICU 2 hari sebelumnya dan belum sempat tertidur sejak saat itu. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Saya tidak bisa menemukan posisi yang tenang di tempat tidur atau kursi. 9 tulang rusuk yang patah 10 hari sebelumnya dalam kecelakaan mobil membuat saya kesakitan. Obat tidur yang diberikan perawat membawa saya untuk tidur selama 4 jam. Setelah 4 hari dirawat di rumah sakit, saya diperbolehkan pulang dan sembuh. Tetapi para dokter telah menyimpulkan bahwa saya tidak akan pernah bisa melakukan aktivitas fisik yang berat lagi. Penyembuhan adalah proses yang lambat. Saya tidak tahan terhadap apapun yang menyentuh sisi kiri dada saya. Kerusakan sarafnya sangat parah, sehingga badan saya yang sebelah kiri bisa berkeringat sedangkan sebelah kanan terasa nyaman. Saya menghabiskan siang dan malam di kursi goyang saya, tetapi setiap saya mencoba untuk berbaring, saya merasakan sensasi mengerikan seperti apa yang meremukkan dada saya selama 3 bulan saya duduk, makan dan tidur di kursi itu. Mandi sendirian itu menakutkan. Saat saya membawa seluruh tubuh untuk membasuh sebelah kanan dengan tangan kiri, tulang belikat kiri tergantung pada tulang rusuk yang patah. Oh, saya pikir saya akan mati jika saya tidak melakukan latihan harian yang menyakitkan dengan merangkak ke dinding dengan jari-jari saya untuk meregahkan bahu kiri saya. Ada banyak hari yang mengecewakan ketika saya merasa tidak berdaya dan putus asa, bertanya-tanya kapan saya sebenarnya akan sembuh dan sampai sejauh mana. Ketika saya dan istri saya merayakan perayaan ke-10 tahun sejak kecelakaan, kami menjadikannya sebagai perayaan puji-pujian kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukannya kepada kami. Meskipun butuh waktu 1,5 tahun sebelum saya bisa bekerja lagi, Tuhan menguatkan saya bahkan melampaui kemampuan saya yang dulu. Saya telah kembali ke pekerjaan fisik yang sangat berat dan saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Pertimbangkan ini. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita dan tergoda untuk kecewa.
bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan baik untuk menjawab doa-doa kita, selalu sesuai dengan waktu dan apa yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Diambil dari buku Membina Keluarga Sehat halaman 206. Jika Anda terluka, hitunglah berkat-berkat Anda dan percayalah bahwa Tuhan sedang dalam proses untuk menyembuhkan Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.